Tetap tahan, mana mokomnya? Mokomnya balik, malahan. Kami aksi damai, Pak. Ya, silakan. Kita akan persediakan. Sistem wireless. Selamat siang, saudara. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syareza. Yang Anda saksikan saat ini adalah gambar para mahasiswa dari Universitas Indonesia. Tadi kami juga sudah melihat ada Fatimah Zahra, Wakil Ketua BEM UI, yang juga hadir untuk menyampaikan aspirasinya hari ini yang rencananya akan digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Ada 8 tuntutan, saudara, yang nantinya akan dibawa oleh teman-teman dari BEM UI. Nah, di antaranya tuntutan tersebut mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Negosiasi terus dilakukan antara BEM UI dan juga polisi. Dan tadi sebelum mahasiswa dari Universitas Indonesia tiba di Jalan MH Tamrin Jakarta, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga sempat menyampaikan seluruh mahasiswa boleh menyampaikan aspirasinya agar dengan aman dan tidak mengganggu aktivitas warga di sana. Sama seperti saya mengatakan, saya juga melayani mereka. Bukan hanya Anda yang saya layani. Iya betul, yang merasa terganggu yang mana siapa? Ini aktivitas yang berjalan. Yang mana? Salah satunya ini juga. Kalau ini semua nggak boleh ada demonstrasi kalau begitu. Di mana-mana berarti nggak boleh. Kalian yang harus atur itu. Nggak usah diserahkan ke kami. Ini kami atur satu lajur. Jangan serahkan ke Ini kami kami kalau kayak atur gitu. satu lajur. Berapa lajur yang ada di Bundaran HI? Pertanyaan saya siapa? Di daerah sini mana yang merasa diganggu sama aksi kita? Anda lihat berapa banyak gedung? Iya, yang mana? Anda ada orang apa tidak? Ada. Ya sudah, Saya tahu, itu bagian dan dari mereka pelayanan. semua pekerja di sana yang ikut dukung kami di 12 Juni. Kalau mereka ada kesempatan, mereka akan turun bersama-sama, Pak. Ya, silakan. Kalau mereka ada kesempatan dan tidak dihalangi seperti Saat itu mereka akan turun bersama kami, Pak. kalian Itu menyuruh Bapak. mereka pulang lebih awal. Mereka bersama kita. Mungkin Bapak Ibu kami juga di atas sana. Pemberitahuan siapa saja yang ikut dengan rekan-rekan. Ya, itu sesuaikan. Sama. Kita hanya mau beradab sama-sama. Anda mahasiswa, kami pelayan publik. Tahan mokomnya mana? Memastikan untuk kembali. Jangan menggunakan. Ya. Saya mohon maaf betul kepada rekan-rekan yang ada di sini. Itu tanggung jawab saya. Dengar nih Pak Yobi. Ya, ini tanggung jawab saya. Ya, tanggung jawab saya. Saya perhatikan ke anggota saya, ini tanggung jawab saya. Tapi sekali lagi saya mohon, rekan-rekan silakan memberikan pendapat di muka umum. Kita pernah bertemu, kita pernah sama-sama untuk menjaga perjuangan kalian. Tapi jangan cederai perjuangan hari ini dengan hal-hal yang tidak diinginkan dan berdampak kepada masyarakat lain. Silakan, saya akan tunggu. Saya hormat kepada kalian. Sama di dalam perjuangan ini saya. Dan baru saja, saudara, kita mendengarkan bersama. Dan ini ngapain? Dasarnya apa? Ini bagian dari. Baru saja, saudara, kita mendengarkan statement dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Mabes Renal Hutagalung, yang menyampaikan bahwa ia juga menyampaikan para mahasiswa untuk tidak mengunjungi atau sampai ke melaksanakan aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia karena itu merupakan pusat perekonomian, sehingga dianggap bisa mengganggu aktivitas yang ada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kalau demikian, saudara, ada 8 tuntutan yang nantinya akan disampaikan oleh para mahasiswa dari Universitas Indonesia, yakni mencakup dengan persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Dan saudara, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV melalui sambungan telepon dengan Eril Nata yang saat ini juga bersama rekan-rekan dari BEM UI dan juga polisi di Jalan MH Tamrin Jakarta. Eril, negosiasi tengah berlangsung antara polisi dan juga mahasiswa. Apa hasilnya? Apakah nantinya para mahasiswa bisa sampai ke UI atau hanya menyampaikan aspirasinya di kawasan MH Tamrin Jakarta? Ya Reza, saat ini saya masih berada di kawasan Sudirman, tepatnya di seberang Yobi, yang dimana memang jika dilihat tadi bahwa dari mahasiswa masih berusaha masuk dari Bundaran HI, yang dimana dalam hal ini juga dilakukan penjagaan dari polisi di depan Yobi. Dan saat ini masih tertahan di depan Yobi.
Dan mungkin saya bisa langsung tanya ke salah satu mahasiswa. Halo, Mbak, salah satu wakil dari BEM UI ya. Mbak, izin tanya Mbak, ini dengan dari negosiasi tadi ini seperti apa Mbak? Ya kami sangat mengecewakan ya. Menurut kami aksi kemarin itu sudah cukup mengecewakan dengan kita kira-kira. Ditambah lagi sekarang menurut kita memburuk gitu ya kondisi. Karena tadi ada polisi namanya Pak Yobi yang tiba-tiba nyuruh-nyuruh mobil yang kita bayar pakai uang BEM sendiri, yang itu adalah uang penghasilan dari masyarakat, disuruh untuk pergi gitu. Bahkan harusnya bernegosiasi sama kami kalau memang mereka menghargai kami dan itu memang properti milik kami. Hadirkan gitu kan dari awal, tiba-tiba disuruh pergi dan tiba-tiba Pak Yobi ini langsung tiba-tiba melangkahi kita gitu ya, langsung menyuruh supir kita untuk putar balik dengan diteriak-teriaki sampai supir kita merasa tidak nyaman, driver tidak nyaman. Bahkan Pak Yobi ini berusaha untuk menggunakan fisik kepada saya gitu ya. Jadi saya bingung, kita harus karate Pak, ini seperti yang Pak Prabowo bilang ya ke anak 10 tahun itu, supaya nggak ada yang berani, mungkin supaya nggak ada yang berani gitu ya sama kita. Nanti teman-teman mahasiswa ini akan tetap beneran high atau seperti apa Mbak? Kita akan berusaha semaksimal mungkin, tapi dari kita sendiri kita mengutamakan keamanan dari teman-teman mahasiswa juga. Karena kita tidak pernah tahu polisi apalagi ada TNI akan seperti apa. Kita mengutamakan keselamatan sih. Tuntutan yang dibawa untuk saat hari ini seperti apa Mbak? Ada 8 tuntutan kurang lebih. Benang merah dari tuntutan itu adalah bahwa negara hari ini menjadi semakin lebih kuat, sementara rakyat menjadi lebih lemah gitu. Untuk detailnya berbagai macam, mulai dari program-program program PSN yang masih dijalankan dengan bukan hanya masih dijalankan tapi dijalankan dengan semrawut ya, dengan masih banyak korban keracunan. Bahkan anak-anak dari korban keracunan tersebut juga mengatakan bahwa mereka tidak ingin ada makan MBG lagi gitu ya, langsung Pak Sudaryono. Tapi ya Pak Sudaryono reaksinya seperti apa ya? Jadi masih belum ada evaluasi yang bermakna gitu. Karena evaluasi yang bermakna adalah tidak terjadi lagi, bukan terus-terusan terjadi dalam setahun. Untuk keresahan yang paling utama Pak, untuk di pemerintah ini apa yang diperbaiki Pak dari tuntutan 8 itu Pak? Dari tuntutan 8 itu sebetulnya semuanya sama-sama urgent ya, sama-sama sangat penting untuk kita sama-sama harga mati. Tapi tadi benang merahnya bahwa negara ini semakin kuat, sementara rakyat semakin lemah dan tidak ada check and balance yang memadai yang betul-betul bisa membuat pemerintah itu terbatas powernya. Power kan sebenarnya harus dibatasi dan itu yang sebenarnya mengerikan bagi kita dan kita ingin itu tidak semakin jauh. Alasan dari polisi sendiri tadi menahan seperti apa Mbak? Ini saya juga ingin minta bantuan kepada seluruh masyarakat, terutama mungkin yang ada di perkantoran-perkantoran di tempat kita demonstrasi hari ini, untuk mengklarifikasi, mungkin mengkonfirmasi ya, apakah betul. Karena dari Pak Ainul sendiri, dari Polri menyatakan bahwa alasannya karena mereka yang bekerja di sini merasa terganggu dengan adanya aksi demonstrasi kita. Nah, beliau tadi sudah siap untuk bertanggung jawab apabila pernyataan beliau ini salah dan mengklaim mengatasnamakan semua orang padahal ternyata tidak. Beliau bersedia untuk bertanggung jawab. Jadi saya ingin tahu apakah memang terganggu atau tidak. Kalau terganggu, maka ya sudah, kita akan evaluasi lagi apakah demonstrasi itu memang seharusnya tidak perlu ada lagi. Atau apabila mereka memang justru mendukung aksi kita, maka Pak Reno kita tunggu untuk bertanggung jawab atas omongannya dan bertanggung jawab sudah menahan kita di sini dengan mengatasnamakan. Terakhir Pak, Ariel. apa nantinya akan terus menuju ke high atau seperti apa? Kita akan melihat hasil keberlangsungan dari hari ini, apakah kita berhasil menguji dan sebagainya, jadi kita akan update. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih. Ya Reza, bisa lihat dari salah satu mahasiswa yang ini adalah dari wakil ketua BEM UI yang mengatakan bahwa memang sebelumnya ada sempat terjadi negosiasi antara mahasiswa dengan tim gabungan, yakni dari Polri, yang dimana dalam hal ini mereka menginginkan untuk aksi demo di Bundaran HI namun tidak diizinkan dan dilakukan penahanan di depan Yobi atau tepatnya Jalan Sudirman, yang dimana memang mereka mengatakan ada 8 tuntutan yang menjadi tuntutan utama pada aksi hari ini. Reza. Baik, kami juga masih akan terus mengupdate informasi terbaru dari kawasan Bundaran HI, tepatnya di kawasan Sudirman, tempat Anda melaporkan, tapi usai jeda. Dan pastikan Anda bersama kami, Saudara. Kawan-kawan, 10 baca dirapatkan.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Bangganya aku, selalu ada hal baru yang dia bisa. Karena Baby Happy Soft and Comfort Special Pink Foam Baby Shark, dia nyaman bergerak, bisa apa aja, pinter banget. Soft Touch Technology, 2 kali lebih lembut, 2 kali menyerap lebih cepat. Aku pilihan terbaik untuk permataku. Baby Happy Soft and Comfort Special Pink Foam Baby Shark, pilihan terbaik untuk permataku. Wingscare. Terkoreksinya harga minyak dunia. Hal itu disampaikan Purbaya. Malam tiba, saatnya melengkapi khazanah informasi Anda dengan update berita terkini sebagai referensi. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam, Kota Manado berhamburan keluar saat gempa dengan magnitudo 7,6. Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Ini cerita aku bareng Isoplas. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion, jadi dehidrasi. Isoplas dengan 7 ion. Cepat diserap, tubuh terhidrasi. Cepat beraktivitas lagi. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food. Cukupi hari Anda dengan informasi terpercaya dari berbagai peristiwa di penjuru Nusantara dan dunia. Mengulas isu-isu terkini.